Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahyo Subiantoro dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah-cerah sangat, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rendra selaku dosen pengampu operasional perbankan syariah. Yang pertanyaannya yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan produk perbankan syariah berserta akadnya. Sistem perbankan syariah yang berlaku di Indonesia ada 5 jenis produk bank syariah dengan manfaatnya masing-masing, yaitu yang pertama tabungan syariah, deposito syariah, giro syariah, gadai syariah, dan pembiayaan syariah. Untuk yang tabungan syariah tersendiri, yaitu tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan kartu ATM, buku tabungan, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lainnya, misalnya internet banking. Untuk ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititipkan, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Untuk selanjutnya yaitu deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungannya yang didapat juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut hukum Islam. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan sama dengan deposito konvensional antara 1 hingga 24 bulan. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60/40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama resiko. Nah, yang ketiga yaitu gadai syariah. Untuk gadai syariah sendiri yaitu akad gadai syariah yang dipraktekkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga, namun nasabah rahin wajib menyerahkan barang jaminan marhum untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang suatu saat jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam prakteknya, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang manakala pemberi gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai telah dijual sesuai dengan harga pasaran, maka penerima gadai hanya mengambil sesuai dengan nilai hutangnya dan lebihnya dikembalikan kepada penggadai tersebut. Untuk giro syariah, untuk yang selanjutnya yaitu giro syariah, yaitu salah satu produk perbankan syariah yang termasuk dalam konsep wadiah titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, billet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahan bukuan
Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fakta yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wahidiyah dan mudharabah. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana sahibul ma'al, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana mudharib. Sedangkan giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapatkan keuntungan. Untuk selanjutnya yaitu pembiayaan syariah atau disebut leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pengambilan mobil, motor, ataupun benda berharga lainnya. Sewa guna usaha leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah, al-ijarah atau al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwahdu ganti. Berdasarkan SK Menteri Keuangan No 1169 KMK.01 1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk yang selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sekian untuk jawaban yang dapat saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.